مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Arif Nasaruddin dari Prodi PJKR D 2024 semester 2. Untuk NIM saya 2407011159. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Aswaja untuk menjawab soal-soal yang ada di buku Aswaja 1 ini. Bisa dilihat bukunya. Dan untuk soalnya itu di halaman 119, bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Untuk latihan soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi awam, mujtahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Mazhab dalam konteks hukum Islam merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan hadis. Mazhab dapat berbeda-beda dalam beberapa aspek seperti metode penafsiran, prioritas umum, prioritas hukum, dan kesimpulan hukum. Hukum bermazhab. Untuk yang pertama, orang awam. Bagi orang awam, bermazhab tidak diwajibkan untuk memahami semua detail hukum Islam secara mendalam. Orang awam dapat mengikuti fatwa atau pendapat ulama yang mereka percaya dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam. Namun penting bagi orang awam untuk memilih ulama yang memiliki kredibilitas dan pengetahuan yang baik tentang Islam. Yang kedua, mujtahid. Mujtahid adalah seorang ulama yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sangat tinggi tentang Islam, sehingga mereka dapat melakukan ijtihad, penafsiran, dan pengkajian sendiri terhadap sumber-sumber hukum Islam. Bagi mujtahid, bermazhab tidak berarti mereka harus mengikuti mazhab tertentu secara ketat, karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri. Yang ketiga, ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Bagi ulama yang belum mencapai derajat mujtahid, bermazhab dapat berarti mereka mengikuti pendapat atau metode penafsiran dari ulama lain yang lebih berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam. Namun, mereka juga dapat melakukan ijtihad dalam batasan-batasan kemampuan mereka dan tidak harus mengikuti mazhab tertentu secara ketat. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Mengapa kita harus mengikuti mazhab al-arba'ah bukan mazhab selainnya? Untuk jawabannya, mengikuti mazhab al-arba'ah, 4 mazhab ulama dalam Islam, yaitu diantaranya ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
memiliki beberapa alasan yang kuat. Adapun alasannya itu terdiri dari 4 poin. Untuk poin yang pertama yaitu kredibilitas dan keilmuan. Madzhab al-arba'ah didirikan oleh imam-imam yang sangat terkemuka dalam bidang ilmu-ilmu Islam, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka memiliki pengetahuan yang sangat luas dan mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Poin yang kedua, sistematis metodologis. Madzhab al-arba'ah memiliki metode dan sistematika yang jelas dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam. Mereka memiliki prinsip-prinsip yang kuat dan konsisten dan memahami teks-teks agama. Untuk poin yang ketiga, pengakuan dan penerimaan. Madzhab al-arba'ah telah diakui dan diterima secara luas oleh umat Islam sepanjang sejarah. Mereka telah menjadi utama dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Lanjut poin yang keempat, yaitu konsistensi dan kontinuitas. Madzhab al-arba'ah memiliki konsistensi dan kontinuitas dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Mereka telah mengalami perkembangan dan perubahan sepanjang sejarah, tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang kuat. Mengapa tidak mengikuti madzhab lainnya? Ini ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama, kurangnya kredibilitas. Madzhab-madzhab lainnya mungkin tidak memiliki kredibilitas dan keilmuan yang sama dengan madzhab al-arba'ah. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Untuk poin yang kedua, kurangnya sistematis dan metodologis. Madzhab-madzhab lainnya mungkin tidak memiliki metode dan sistematika yang jelas dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam. Mereka mungkin tidak memiliki prinsip-prinsip yang kuat dan konsisten dalam memahami teks-teks agama. Poin yang ketiga, kurangnya pengakuan dan penerimaan. Madzhab-madzhab lainnya mungkin tidak diakui dan diterima secara luas oleh umat Islam. Mereka mungkin tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Lanjut ke soal berikutnya, soal ketiga. Sebutkan sumber hukum menurut madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Yang pertama, Hanafi. Untuk sumbernya yaitu Alkitab, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Istihsan, Urf, dan Maslahah Mursalah. Yang kedua, Maliki. Untuk sumbernya yaitu Alkitab, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Maslahah Mursalah, Sa'ad Al-Zariyah, Khuruj min Al-Khilaf, dan Adat. Yang ketiga, Syafi'i. Untuk sumbernya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Yang keempat, Hanbali. Untuk sumbernya yaitu Al-Quran, hadis, Al-Ijma'.
Lanjut soal yang keempat. Jelaskan pendapat Mushawibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Jawabannya, untuk Mushawibah adalah kelompok yang berpendapat bahwa semua mustahid dalam ijtihadnya bisa benar. Menurut mereka, dalam perkara ijtihad yang tidak ada dalil qat'i, setiap pendapat mustahid adalah benar dalam batasan ijtihad masing-masing, dan Allah tidak menetapkan satu kebenaran tertentu yang mutlak. Lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang kelima. Apabila terdapat perbedaan pendapat antar imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Untuk jawabannya, dalam kondisi seperti ini, umat Islam dianjurkan untuk mengikuti pendapat yang paling kuat dalilnya sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mereka. Jika tidak mampu, maka diperbolehkan untuk bertaklid kepada pendapat seorang ulama atau mazhab yang dipercaya keilmuannya. Lanjut soal yang keenam. Apa hukum taklid dalam fikih? Jawabannya, taklid dalam fikih itu hukumnya boleh, bahkan bisa juga wajib bagi orang awam yang tidak mampu melakukan ijtihad sendiri. Takut berarti mengikuti pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya secara rinci, dan ini diperbolehkan untuk menjaga ketertiban dalam praktik beragama. Lanjut soal yang ketujuh. Apa yang dimaksud dengan talfiq? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Jawabannya, talfiq adalah menggabungkan dua pendapat dari mazhab yang berbeda dalam masalah atau satu ibadah yang jika masing-masing pendapat dilihat sendiri-sendiri tidak sah menurut mazhab yang bersangkutan. Contoh, seseorang ketika berwudu menurut mazhab Hanafi yang tidak menganggap batal menyentuh wanita. Lalu salat menurut mazhab Syafi'i yang menganggap menyentuh wanita membatalkan wudhu, padahal dia menyentuh wanita setelah berwudhu. Hukum talfiyah. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan jika tidak menyalahi prinsip dasar masing-masing mazhab, namun sebagian lainnya melarang jika menyebabkan ibadah jika tidak sah menurut semua mazhab. Oke, demikian video tugas latihan soal aswaju dari saya. Jika ada jawaban atau omongan yang kurang benar dan tepat dan juga kurang berkenan dari saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.